Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Adik-adik semuanya yang Bapak cintai karena Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran Akidah Al-Haq ya, kelas 7 semester 7. Kita akan membahas mulai bab yang pertama yang minggu kemarin Pak Muhyiddin sudah sampaikan silabusnya ya, yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akidah Islamiyah. Ya, akidah Islamiyah. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan dimudahkan segala urusannya. Kita awali dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ya, kita lanjutkan bab yang pertama adalah akidah Islamiyah. Namun sebelumnya ya Pak Widin sampaikan tuh kompetensi inti, ya, kemudian KD-nya, kemudian indikator penyampaiannya ya bisa dilihat nanti itu sama peta konsep. Kita langsung ke pembahasan saja ya karena waktu. Yang pertama adalah pengertian akidah Islam. Nah, akidah itu diambil dari bahasa Arab, dari isim masdar fi'il madinya aqada yaqidu aqidah. Yang artinya aqada yaqidu aqidah, yang artinya iketan, bundelan. Jadi sesuatu yang iketan itu nggak boleh lepas. Ya, nggak boleh lepas. Akidah atau perjanjian. Nah, para ulama memberikan pengertian akidah itu sebagai ma'aqada alaihil al-qalbu wad-dhamir, sesuatu yang terkait kepadanya hati dan nurani. Dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, adapun akidah itu ya, bisa berbentuk umum. Ya, ada akidah Nasrani, Yahudi, kemudian akidah di luar Islam. Tapi kalau kita sebagai umat Islam ya meyakini bahwa akidah kita itulah yang benar, yaitu akidah Islamiyah. Ya, sebagai pokok kepercayaan harus kita yakini kebenarannya sebagai seorang Muslim. Nah, ketika kita sebagai seorang Muslim berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang wajib disembah. Allah sebagai Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan kita, yang Maha mengatur, yang Maha segala-galanya. Kalau kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, artinya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, kita tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah, kita tidak menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan Nabi dan Rasul itu semuanya menyampaikan akidah, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 36 ya, yang berbunyi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul ya, untuk setiap umatnya untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah
tagut. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, ada pula yang tetap dalam kesesatan. Ya. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Nah, itu ya. Kemudian dasar akidah Islam itu apa? Ya, tidak lain adalah dasarnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kami tinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, ya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sudah jelas kalamullah, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan As-Sunnah juga adalah merupakan apa? Merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasul, disabdakan oleh Rasul, itu tidak lain adalah bukan karena hawa nafsunya, tapi melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu pun diperkuat di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu tahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Jadi walaupun pelantara Rasul, tetap itu datangnya dari Allah. Kata Allah, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah Al-Hadis. Kalau pengertian hadis, maudi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au takririn, ya, min fi'lin min au min qaulin au takririn. Segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari ucapan, ya, dari perbuatan dan dari ketetapan. Nah, itu hadis. Kemudian yang ketiga adalah tujuan mempelajari akidah. Apa tujuannya? Adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Sebelum, bahkan sebelum manusia lahir itu sudah berjanji kita membuat MOU kepada Allah sebelum kita dilahirkan. Ya, ada di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Alastum birabbikum. Ya, ketika Allah menanyakan apakah aku ini adalah Tuhanmu, kita menjawab di alam rahim tersebut, ya, sebelum lahir, qalu bala syahidna, ya, engkau adalah Tuhanku. Nah, ini yang harus kita pupuk. Jangan sampai akidah kita bisa hancur lebur. Karena apa? Karena akidah adalah merupakan dasar fondasi yang akan menyelamatkan kita. Ya, sekecil apapun Allah hargai iman kita, akidah kita. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seorang mempelajari akidah yang benar adalah agar kita tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Banyak sekarang muncul kemusyrikan, ya, bahwa ya akidahnya adalah sesat, ya, muncul nabi-nabi palsu, ya, menyembah bukan kepada Allah tapi kepada benda, naudzubillah. Jadi untuk mencegah manusia dari kemusyrikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan, ya. Baik syirik jali yang terang-terangan, ya, berupa perbuatan, maupun syirik khafi yang tersembunyi di dalam hatinya. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia insya Allah akan terpelihara dan selamat dari kesyirikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Ya, manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal pikiran manusia
kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang tersesat. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir tadi ya. Kemudian yang kelima adalah menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kemudian pengertian iman, Islam, dan ihsan. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iman itu apa? Menurut bahasa amana yu'minu imanan. Ya, bila di masdar, artinya apa? Percaya. Yakin, percaya. Sedangkan menurut istilah apa? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bir arkan. Jadi mulut mengucap, hati meyakini, kemudian seluruh anggota badan melaksanakan. Jadi tidak cukup sampai di lisan saja. Ya. Nah, kemudian apa? Yang beriman itu disebut siapa? Mukmin adalah orangnya atau yang beriman. Ya. Jadi sekali lagi ya bahwa iman itu adalah diucapkan di lisan, dibenarkan dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, iman terdiri atas 3 tingkatan. Tingkatan mengenal, artinya seorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian tingkatan kesadaran, artinya iman seorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Yang ketiga, tingkatan hakul yakin, artinya iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan, tetapi diikuti dengan ketaatan. Nah, itu Islam ya. Yang kedua yang pertama iman tadi ya, yang pertama. Yang kedua Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa aslama yuslimu islaman. Tunduk, patuh, menyerahkan diri. Ya, selamat insyaallah. Sedangkan menurut istilah ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, kemudian meyakini dengan hati kita, diucapkan dengan lisan kita, diamalkan oleh seluruh anggota kita, ya, setelah itu ya kita berserah diri kepada Allah. Dan itulah agama yang diridhoi Allah, tidak lain adalah Islam. Ya. Di dalam hadis Islam itu diterangkan apa? Hadis Rasulullah SAW, ya, hadis Bukhari, bahwa Islam itu adalah antasyhadu alla ilaha illallah, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian wa tuqimus shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, membayar zakat, wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, berhaji apabila kita telah mampu. Nah, itu adik-adik sekalian ya tentang Islam. Nah, sekarang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan juga dari bahasa Arab. Ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya apa? Artinya adalah berbuat baik. Ini buah daripada iman kita. Ya. Jadi iman, Islam, ya, endingnya adalah ihsan. Berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah berbakti, mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Sebab seluruh amal ibadah kita muaranya adalah ihsan, perbaikan akhlak kita, pribadi kita. Ya, yang tadi sudah dijelaskan bahwa Islam itu harus syahadat, sholat, zakat, puasa, ya, haji. Nah, semua yang Allah perintahkan itu, rukun Islam itu adalah muaranya perbaikan akhlak. Sholat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian puasa, melatih kita jadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang tahan uji, orang yang tahan bantingan. Kemudian sedekah membersihkan kita, zakat membersihkan kita, jiwa kita, harta kita. Haji, kemudian apa? Wow, untuk mendapatkan haji yang mabrur itu harus hijrah, totalitas semua. Ya, akhlak kita
supaya menjadi lebih baik lagi. Itu. Jadi muaranya semuanya adalah ihsan, perbaikan akhlak. Nah, ya. Jadi ihsan itu ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada makhluk yang lain. Ihsan kepada Allah, kita menyembah Allah, jangan menyekutukan. Ihsan terhadap diri sendiri, ya, kita harus berbaik diri kepada diri kita sendiri. Ya. Ihsan terhadap sesama manusia, ya, kepada keluarga kita, teman kita, kepada tetangga kita, ya, yang ada di sekitar kita, harus berbuat baik. Ihsan terhadap makhluk lain, kepada binatang pun kita tidak boleh menyakiti, ya, terhadap lingkungan pun tidak boleh menyakiti, kepada hewan, kepada pohon-pohonan juga jangan asal main sembarangan, ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Apa kaitannya? Ya, hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Jika seorang mengaku berakidah Islam, ya, atau sebagai Muslim, maka ia harus ada 3 unsur pokok di dalamnya, ya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Ya, iman menekankan pada akidah dan keyakinan, ilmu. Kemudian ilmu membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini seorang yang mukallaf, ya. Adapun kalau boleh diibaratkan, ya, satu pohonan, iman itu ibarat akarnya menghujang ke bawah yang harus kuat akarnya, ya. Kemudian Islam itu adalah yang harus kita pupuk supaya akarnya kuat, supaya pondasinya kuat, sholatnya hebat, zakatnya mantap, puasanya, hajinya terus. Nah, itu setelah pondasinya kuat, akarnya kuat, kemudian kita pupuk, ya, batang-batangnya menjadi bagus. Nah, kemudian timbul adalah buahnya. Nah, buah itu adalah ihsan. Ihsan buah itu. Jadi Islam adalah, iman adalah pondasinya, akarnya. Adapun Islam itu adalah tangkainya, pohonannya, ya. Kalau pohonannya bagus, akarnya bagus, insya Allah, ya, akan timbul buahnya juga bagus. Itu saja, ya, adik-adik yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan bisa dicerna, bisa ditangkap, ya, tentang akidah Islam yang harus kita yakini sebagai seorang Muslim. Ya. Sekecil apapun akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, Allah hargai. Tapi kalau kita beramal tanpa akidah, tanpa iman, Allah tidak hargai, Allah tidak terima. Ya. Tapi kalau ada akidah, walau kana misqala dzarrah, walaupun sebiji dzarrah, Allah hargai. Ya, walaupun dia pelaku dosa, tapi kalau ada imannya, insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Walaupun mampir dulu ke neraka karena banyak dosanya. Ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang dapat Pak Midin sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa dibaca lagi di rumah. Ya, dibaca-baca lagi. Jangan sampai loyo. Tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi. Ya, kita sama-sama akhiri dengan doa. Ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.